Video amatir yang sempat direkam seorang nelayan Natuna memperlihatkan kapal perang asing milik Tiongkok mondar-mandir di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau 13 September lalu. Kapal perang jenis perusak milik Tiongkok ini berada di perairan zona ekonomi eksklusif atau ZEE Natuna Utara. Yang tergabung dalam aliansi nelayan Natuna menjumpai formasi kapal-kapal perang di Laut Natuna Utara. Kapal induk itu banyak pesawat tempur. Juga ada helikopter yang sedang terbang. Ada 2 helikopter yang sedang terbang di sekitar kapal induk tersebut. Sehingga kami juga menjadi khawatir bahwa keberadaan kapal-kapal perang ini itu akan mengancam keselamatan kami di laut itu sendiri gitu. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh kapal Cina di Laut Natuna jelas merupakan ancaman di bidang militer terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, apalagi ya bentuk-bentuk ancaman di bidang militer yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana strategi dalam mengatasi ancaman tersebut. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? I hope you are doing good. Alhamdulillahirobbilalamin, senang bisa berjumpa kembali di dalam video pembelajaran PPKN bersama Bapak Restu Sanubari. Kali ini kita akan membahas materi baru di bab baru, yaitu mengenai ancaman militer terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan strategi mengatasinya. Sebelum mulai, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik tombol subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak juga mengingatkan bahwa terdapat link PowerPoint dan juga link daftar hadir yang bisa kalian isi, yang mana linknya bisa kalian temukan di kolom deskripsi box. Sebelum mulai, alangkah lebih baiknya jika kita memulai pembelajaran dengan sama-sama berdoa di dalam hati sesuai agama masing-masing, teriring doa untuk Indonesia. Semoga pandemi Omikron di Indonesia bisa segera berakhir. Amin. Materi kita kali ini memiliki 2 tujuan pembelajaran, yaitu kalian sebagai peserta didik diharapkan mampu pertama menganalisis bentuk-bentuk ancaman militer terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menganalisis strategi mengatasi ancaman militer terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita sama-sama simak video pembelajaran berikut ini. Ancaman militer terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu ancaman militer dari dalam negeri yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat mengancam tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarah Indonesia pernah mengalami beberapa pemberontakan bersenjata, yaitu ada gerakan DITI atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang berniat mengganti ideologi Pancasila. Yang kedua, ada Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta dan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, di mana kedua gerakan ini berniat untuk memisahkan diri dari Indonesia karena merasa tidak puas dengan pemerintah Indonesia yang terlalu mementingkan kepentingan pusat sedangkan kepentingan daerah kurang dipentingkan pada saat itu. Yang keempat, ada G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana gerakan ini berniat untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Berikutnya ada konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang mempunyai status sosial sama.
Contoh konflik horizontal antara lain ada konflik antar ras, konflik antar suku, konflik antar agama. Ketiga konflik ini dapat menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya ada aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata atau terorisme merupakan bentuk kegiatan terorisme yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban jiwa. Beberapa aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia ada aksi teror di depan Gereja Katedral di Makassar pada tahun 2021, penyerangan pos pengamanan di dalam markas besar Kepolisian Republik Indonesia Mabes Polri oleh terorisme Lone Wolf pada tahun 2021. Berikutnya yaitu gerakan separatisme. Separatisme adalah gerakan untuk memisahkan diri dari negara untuk mendirikan negara sendiri. Penyebabnya biasanya kekecewaan terhadap pemerintah yang disebabkan karena adanya pembangunan yang tidak merata antara pusat dengan daerah. Kelompok separatisme dalam sejarah Indonesia yaitu yang pertama ada Republik Maluku Selatan atau RMS, ada Organisasi Papua Merdeka atau OPM, ada Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ada Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka atau Fretilin. Beberapa gerakan masih ada di Indonesia dan masih menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya yaitu ancaman militer dari luar negeri yang dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama ada sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Ciri tindakan sabotase adalah terencana, dilakukan dengan sengaja, dan berdampak besar. Contoh kegiatan sabotase pernah terjadi pada tahun 2017, terjadi sabotase dan pencurian minyak di Indonesia. Hal ini dialami oleh PT Medco NMP selaku penanggung jawab, di mana PT Medco NP di bawah naungan negara karena semua peralatan migas milik negara. Akibat kegiatan sabotase ini terjadi tumpahan minyak yang mengganggu ekosistem sekitar. Berikutnya ada pelanggaran batas wilayah. Indonesia merupakan negara yang luas dan berbatasan dengan banyak negara baik di wilayah daratan, perairan, dan udara. Adanya perbatasan antar negara tersebut tidak luput dari pelanggaran wilayah, yaitu keadaan di mana negara lain memasuki wilayah Indonesia tanpa izin. Berikut adalah beberapa bentuk ancaman akibat pelanggaran batas wilayah negara, yaitu di wilayah daratan. Akibat pelanggaran batas wilayah negara dapat memberikan ancaman seperti penyelundupan dan pencaplokan wilayah pulau terluar. Di wilayah perairan dapat memberikan ancaman seperti illegal fishing dan penyelundupan akibat pelanggaran batas wilayah negara. Dan di wilayah udara dapat memberikan ancaman seperti masuknya dan mendaratnya pesawat asing tanpa izin di wilayah Indonesia akibat pelanggaran batas wilayah negara. Berikutnya yaitu spionase. Spionase merupakan kegiatan yang dilakukan oleh agen rahasia dalam mencari dan mendapatkan rahasia pertahanan negara lain. Spionase atau tindakan memata-matai termasuk kegiatan intelijen, di mana beberapa tindakan spionase yang pernah dialami Indonesia yaitu ada penyadapan intelijen Australia pada tahun 2013. Berikutnya yaitu agresi militer. Agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain, di mana suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan suatu bangsa. Indonesia pernah mengalami 2 kali agresi militer oleh Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, yaitu agresi militer pertama pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947 dan agresi militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Berikutnya yaitu strategi mengatasi ancaman militer.
Dalam menghadapi ancaman militer, maka diperlukan strategi pertahanan yang efektif untuk melindungi negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala kepentingannya. Strategi pertahanan dalam menghadapi ancaman militer disesuaikan dengan sumber, bentuk, dan besarnya ancaman. Terdapat dua bentuk upaya untuk mengatasi ancaman militer terhadap negara. Yang pertama ada upaya preventif. Upaya preventif merupakan langkah pencegahan terjadinya ancaman militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan. Pertama, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memperkuat kecintaan terhadap tanah air. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleransi dalam keberagaman. Yang keempat, memperkuat aparat pertahanan dan keamanan negara, baik TNI ataupun Polri. Yang kelima, membuat aturan dan kebijakan terkait pertahanan dan keamanan negara. Yang keenam, membentuk organisasi lain untuk membantu tugas TNI dan Polri seperti ada BNPT dan Densus 88. Yang ketujuh, ada melakukan peremajaan perlengkapan atau senjata yang mendukung pertahanan dan keamanan negara. Berikutnya ada upaya represif, merupakan langkah penindakan atas terjadinya ancaman militer yang membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Upaya represif yang dapat dilakukan yaitu memproses para pelaku tindak kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh, pelaku tindak pidana terorisme akan diadili sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Yang kedua, misalkan datangnya dari luar negeri, seperti pesawat militer asing yang diketahui telah memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin dan di luar rute yang diizinkan, maka Indonesia memiliki hak untuk mengamankan pesawat tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu dia materi pembelajaran kita kali ini mengenai ancaman militer terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan strategi mengatasinya. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video kali ini. Buat kalian yang suka video kali ini, boleh kasih like-nya. Buat yang gak suka, boleh juga dikasih dislike-nya. Jangan lupa di-share video kali ini. Semoga video kali ini bisa menebar banyak manfaat ke orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mari bermain peran. Bentuk kelompok menjadi 5 kelompok dalam satu kelas, yang mana dalam satu kelompok terdiri 8-9 orang. Buat sebuah drama singkat dengan tema bahaya ancaman militer atau non-militer bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Durasi drama 10 menit dalam satu kelompok, di mana drama akan ditampilkan di depan kelas dalam kurun waktu pada tanggal 14 sampai 18 Maret 2022. Jika kelompok sudah terbentuk, silakan dikoordinir melalui ketua kelas, dikirimkan nama-nama anggota kelompoknya ke Parestu melalui WhatsApp. Terima kasih.